Selain mengajar ini rutinitas gimana Pak sekarang? Ya biasa saja ngajar, terus biasanya tiap malam Kamis ada ngaji filsafat. Cuma ini baru libur karena puasa. Kalau puasa ngaji filsafatnya libur. Secara ontologis mungkin bisa kita sebut filsafat Islam itu ketika perspektif-perspektif filosofis kita gunakan untuk membaca, menganalisis ajaran atau menganalisis keberagamaan Islam. Pendekatan filsafat dan filsafat Islam itu sama kalau secara epistemologi. Jadi mendekati sesuatu secara filsafat itu kan melakukan 4 hal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Andaru Media. Kali ini saya sedang berada di Jogja, daerah istimewa, dan bersama narasumber istimewa, Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama. Teman-teman semua di rumah ya. Oke, kesempatan kali ini bersama Pak Fahrudin Faiz, kita akan berdiskusi mengenai filsafat Islam untuk penelitian ilmiah. Baik mungkin nanti secara ontologis bagaimana, epistemologisnya apa, lalu aksiologisnya apa, mungkin praksiologisnya, ataupun etika. Dan mudah-mudahan diskusi kita bisa jadi kemanfaatan untuk teman-teman semua yang mungkin sedang mengerjakan atau berjuang menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi, dimanapun teman-teman berkuliah, dan juga masyarakat umumnya yang memang tertarik dalam dunia penelitian dan penulisan. Baik, langsung saja Pak Fahrudin Faiz. Silahkan. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Selain mengajar ini rutinitas gimana Pak sekarang? Ya biasa saja ngajar, terus biasanya tiap malam Kamis ada ngaji filsafat. Cuma ini baru libur karena puasa. Kalau puasa ngaji filsafatnya libur. Oke, ya 1 bulan ya Pak? Ya 1 bulan, pendinginan. Ya enggak panas terus mikir filsafat, ya ada rehatnya 1 bulan biasanya. Meskipun kadang-kadang ya ada saja kegiatan-kegiatan insidental, tapi yang rutinnya sudah off dulu, libur dulu ya. Selama Ramadan ya? Iya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, Pak Fahrudin Faiz ini secara rutin sudah bertahun-tahun lamanya mengasuh sebuah pengajian, namanya ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman setiap Rabu malam ya Pak? Iya, Rabu malam Kamis. Setiap Rabu malam Kamis jam 8, Ba'da Isya. Itu dibahas, mungkin sekarang sudah 380 episode ya Pak? Iya, sekitar itu. Sekitar itu ya? Sudah 10 tahun. 10 tahun, ini menjadi suatu fenomena bahkan teman-teman, dan mungkin teman-teman ada yang sering mengikuti meskipun tidak secara langsung di Masjid Jenderal Sudirman, tapi juga tersebar video Bapak berupa story Pak, berupa macam-macam di TikTok maupun di Instagram. Ya. Teman-teman itu sudah. Jadi suatu fenomena Pak di media sosial ini Pak. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin. Alhamdulillah. Ya Bapak. Baik Bapak, ketika filsafat Islam Pak menjadi bangunan atau paradigma dalam melakukan penelitian ilmiah, bagaimana mungkin Pak itu bisa dilakukan? Jadi mungkin mudahnya begini ya, secara ontologis mungkin bisa kita sebut filsafat Islam itu ketika perspektif-perspektif filosofis kita gunakan untuk membaca, menganalisis ajaran atau menganalisis keberagamaan Islam.
Jadi hakikatnya kan itu nanti ketika dulu umat Islam mengenal filsafat dari persentuhannya dengan budaya-budaya yang lain, khususnya dengan Yunani, kemudian mereka mendapatkan metode-metode berpikir filosofis, terus metode ini dipakai untuk memahami, mengurai, mendalami wawasan-wawasan agama atau keberagamaan-keberagamaan. Dari situ nanti lahir filsafat Islam. Jadi hakikatnya ini. Jadi secara ontologis ya, awal lahirnya filsafat Islam nanti seperti ini. Meskipun nanti dalam praksisnya, dalam prakteknya, ya para filosof Muslim ini menggunakan asumsi-asumsi, framework, kemudian sudut pandang yang selaras dengan Islam. Jadi tidak sekedar meniru saja yang sudah ada sebelumnya, tapi mengembangkan sendiri versi Islam. Makanya nanti asumsi-asumsi ontologisnya berbeda antara filsafat Islam dengan yang bukan filsafat Islam. Baik. Jadi ada beda-beda nanti di beberapa halnya. Oke. Lalu ketika realitas ini dilihat, ya tadi ada asumsi-asumsi yang mungkin saja pada perjalanannya ini menemui semacam ya perbedaan, bahkan ada kontradiksi barangkali Pak di tiap perspektif mungkin ya. Ya, meskipun sama Islam begitu. Jadi kalau dalam Islam misalnya begini, asumsinya tentang realitas, tentang dunia, tentang alam ini. Kalau dalam perspektif filsafat Barat tertentu, saya sebut tertentu saja, tapi yang paling populer ya realitas itu alam semesta yang bisa diakses oleh panca indera kita ini. Baik. Itulah alam, itulah realitas. Sementara kalau dalam dunia Islam yang nanti jadi basis pemikiran filsafat Islam, yang disebut alam itu ya tidak hanya semesta sekeliling kita. Alam itu bisa termasuk diri kita sendiri juga alam, bisa juga termasuk teks, nas itu juga alam. Jadi ada alam nas teks itu kan ya Al-Quran, ya hadis, wawasan-wawasan asar para ulama, itu kan bagian dari nanti yang bisa diurai, didekati secara filosofis. Jadi alamnya bisa alamun nas, bisa alam yang umum yang kita pahami, alam materi dunia ini, bisa juga alam diri kita. Makanya dalam Islam itu dikenal misalnya istilah Iqra, membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu bisa jenisnya ayat qauliyah, bisa kauniyah, bisa nafsiyah, dirinya manusia, bisa tarikhiyah. Jadi qauliyah itu tentu saja nas. Jadi banyak filsafat yang basisnya nas, bersumber dari kitab suci, kemudian diurai, didekati, didalami, dianalisis secara filosofis. Nanti ayat itu bisa juga diri kita sendiri. Jadi manusia itu kan makhluk yang misterius, menarik didalami. Nanti banyak filosof Muslim itu ya berfilsafat tentang jiwa, tentang akal, dan lain sebagainya. Ini alam nafas jiwa manusia. Kemudian alam kauniyah, kalau ini sudah masyhur, natural ya, alam semesta. Filsafat tentang alam, filsafat tentang makrokosmos misalnya, itu banyak. Dan yang terakhir, jangan lupa juga alam tarikhiyah, sejarah. Jadi sejarah manusia itu bisa jadi objek filosofis kalau dalam tradisi filsafat Islam. Kita kenal misalnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu kan filosof sejarah. Jadi membaca fenomena-fenomena historis di dunia Islam, kemudian diuraikan secara dalam, secara filosofis. Jadi sebagai objeknya nanti ternyata banyak dalam filsafat Islam itu. Makanya tipe-tipe filosofnya juga macam-macam. Oke, Pak. Iya. Misalnya, Pak? Ada yang rasional, murni seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, dan kawan-kawan. Ada yang intuitif, jadi agak dalam. Biasanya orang menyebutnya yang sufistik, mistik.
Itu misalnya dari tradisi Persia, misalnya Suhrawardi dan lain-lain, termasuk Mulla Sadra dan lain-lain. Ini kuat di intuitifnya. Nanti ada pula yang sifatnya religiusnya kuat. Misalnya Imam Ghazali, itu kan filosof juga, tapi kuat sekali di agama. Nanti beberapa juga begitu, seperti Syekh Fahruddin Ar-Razi dan lain-lain. Nah, ada pula yang sifatnya tematis, kayak Ibnu Khaldun tadi, dia ngomong kondisi sosial, dia ada filsafat sosialnya, filsafat sejarahnya. Jadi ternyata secara ontologis itu polanya banyak. Jadi kalau teman-teman ingin misalnya mendekati objek penelitian dengan perspektif filsafat Islam, boleh ngambil gaya-gaya macam-macam tadi. Bisa gaya seperti Ibnu Rus dan kawan-kawan yang rasional, bisa gaya intuitif, jadi yang diurai, ini yang saya maksud biasanya membaca dunia dari sisi spiritualnya. Kadang disebut irfan, kadang disebut falsafah, tasawuf, dan lain sebagainya. Nanti ada gaya religius tadi, jadi yang lebih seperti teologi, jadi ketika filsafat dipakai untuk mendukung, menjustifikasi kebenaran agama. Dan yang terakhir ya gaya tematik. Kalau hari ini sangat ilmiah. Jadi seperti kalau teman-teman membaca Ibnu Khaldun, membaca tulisan-tulisan tentang sejarah, peradaban, sosial, dan lain sebagainya. Banyak ahli-ahli cendekiawan Muslim kontemporer juga model tematik. Tematik. Ya, jadi ya luas ternyata. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang. Pokoknya belajar filsafat Islam itu ya hafalan teorinya Ibnu Sina, atau hafalan teorinya Al-Farabi, tidak hanya itu. Jadi bisa digali dari banyak aspeknya. Baik. Nah, menarik sekali Bapak. Mungkin ketika tadi ada berbagai perspektif, baik yang rasionalis, intuitif, ya Pak, tematik, juga yang lainnya tadi, ketika dikombinasikan mungkin Pak, perspektif ini coba kita kombinasikan dengan perspektif dari Barat misalnya Pak. Baik itu positivistik, kritis, post-positivistik, maupun misalnya konstruktivisme sosial misalnya Pak. Ada semacam ya mungkin saja ada korelasi tertentu antara ini dengan ini, intuitif dengan mana misalnya Pak. Iya, ya tentu saja nanti nyambung, bisa kita korelasikan, gagasan-gagasan seperti ini di Barat mirip dengan wawasan ini, mirip dengan misalnya yang sufistik tadi, itu mungkin menarik dibaca perspektif intuisionisme, perspektif knowledge by acquaintance, perspektif macam-macam. Jadi bisa, pasti sangat bisa. Wong yo muatan-muatan teori, muatan-muatan konseptualnya itu kan sifatnya universal. Kalau dalam filsafat kan yo siapa saja bisa masuk, mengurai, mencari korelasi atau mencari relevansi, menunjukkan kelebihan, kekurangan, kesamaan, dan lain sebagainya. Biasanya mahasiswa-mahasiswa filsafat Islam juga banyak yang sudah melakukan itu. Jadi misalnya membandingkan Imam Ghazali dengan siapa, membandingkan Ibnu Rus dengan siapa, konsep Ibnu Rus yang ini hubungannya dengan René Descartes yang ini misalnya. Atau di Jogja misalnya ada Profesor Amin Abdullah, itu beliau dulu disertasinya membandingkan konsep etikanya Immanuel Kant dengan Imam Ghazali yang seperti ini. Jadi ya, karena sifatnya terbuka dan universal, ya bisa saling dibandingkan, saling di-compare, mungkin dicari kelemahan-kelebihannya, atau disatukan secara transdisiplin atau multidisiplin, bisa macam-macam. Jadi bisa kaya sebenarnya kalau kita terbuka terus saling memperkaya dua bidang ini. Yeah. Baik, Pak. Wow. Oke, teman-teman. Ketika ya tadi dikombinasikan, dikorelasikan, ya tentunya mungkin ada semacam ya sambungannya ya Pak ya, yang memang itu dapat malah bisa mereproduksi wawasan lain ya Pak ya, dengan perkawinan ini. Ya, jadi mungkin bisa lahir yang baru, bisa ketemu wawasan-wawasan yang lebih genuine dan lain sebagainya. Dan sebenarnya banyak, karena sekarang disiplin-disiplin ilmu itu kan sekarang mengenal
tradisi-tradisi multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin. Jadi belajar filsafat Islam ya tidak harus kemudian menghafalkan teorinya para filosof Muslim. Bisa saja nanti di multidisiplinkan dengan bidang sosiologi kontemporer, bisa dengan ilmu politik yang sekarang, bisa teori politiknya Al-Farabi misalnya kita korelasikan dengan situasi politik hari ini atau dengan teori politiknya siapa itu. Kalau bahasa hari ini kan dilakukan semacam kontekstualisasi, disambungkan dengan konteks hari ini. Jadi misalnya menggunakan teori negara idealnya Al-Farabi misalnya, kita pakai untuk mengamati, menganalisis fenomena bernegara kita di Indonesia, ya, itu kan bisa. Dari situ nanti mungkin muncul teori baru, muncul konsep baru, ternyata teorinya Al-Farabi ini dalam bagian tertentu tidak cocok dengan Indonesia. Kalau direvisi jadi begini, jadi luar biasa. Dari situ bisa lahir teori yang baru misalnya. Karena tradisi filsafat, kalau kita masuk ke dunia penelitian itu kan bisa, orang berfilsafat itu kan bisa gaya akademik, bisa gaya emansipatoris, bisa gaya inventif, inovatif. Jadi kalau yang gaya akademik itu kan yang sekedar menghafalkan teori-teori tadi, memahami teori-teori. Sementara yang gaya emansipatoris itu berfilsafat untuk dirinya saja, meningkatkan kualitas diri, jadi orang baik, jadi orang bermutu. Nah, ada yang gaya inovatif tadi, menemukan teori baru, konsep baru, mengembangkan konsep-konsep baru. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Dulu berkembang dan lahirnya filsafat Islam, awalnya kan juga banyak masuk pengaruh-pengaruh Barat. Tapi Barat ini tidak ditelan begitu saja. Jadi mereka kembangkan versi mereka sendiri. Makanya Ibnu Rushd itu nanti digelari guru kedua misalnya, karena dia yang bisa mengurai, menafsirkan pikiran-pikirannya Aristoteles misalnya. Jadi banyak yang seperti ini, nanti lahir genuine. Jadi meskipun melanjutkan gagasan-gagasannya para filosof Yunani, ya mereka genuine melahirkan konsep baru, akhirnya kan terus malah diadopsi kembali oleh Barat, nanti lahir aliran namanya Averroisme. Nah ini kan sudah versi baru, Farobisme misalnya, ini versi baru sudah. Jadi itu otentiknya filsafat Islam di situ. Jadi mungkin bisa nggak Pak disebut pos Ibnu Sina pos? Boleh disebut pos juga boleh, atau kita bikin nama sendiri juga enggak apa-apa. Oke. Kalau zaman dulu filsafat Islam itu dikenal ada aliran peripatetik masyaiyah. Nanti ada aliran iluminatif yang Suhrawardi dan kawan-kawan itu dari tradisi Persia. Nanti ada aliran muta'aliyah, nanti ada, jadi boleh bikin yang baru, kreasi baru, bila perlu bikin aliran baru. Mungkin ada filsafat Islam yang khas Indonesia atau khas Nusantara, yang diambil genuinnya dari keberagaman Islam di Indonesia misalnya, terus dikembangkan, didetati, dieksplorasi secara filosofis. Kenapa tidak? Kalau teman-teman mau kan bisa. Wow. Jadi Ibnu Khaldun dulu membaca fenomena sosial masyarakatnya, fenomena historis masyarakatnya, masyarakat Arab Timur Tengah zaman itu, lahir Muqaddimah dan kitab Al-Ibar yang luar biasa. Nah, sebenarnya kita mungkin juga bisa melakukan hal yang sama. Basisnya keberagaman Indonesia yang khas, yang khusus, yang dari situ terus kita rancang, kita rumuskan seperti Ibnu Khaldun tadi, kita gaya filsafat sejarah Islam khas Indonesia atau filsafat sosial khas Indonesia. Khas Nusantara, khas Nusantara boleh. Jadi itu nanti jadi menarik. Jadi kita punya gaya beragama genuine versi kita, yang itu kalau didalami secara filosofis pasti menarik. Tentunya Pak. Ya. Misalnya mungkin dari fenomena Wali Songo mungkin ya Pak. Kita punya banyak sekali dari banyak dulu sekali sampai hari ini ya. Bagaimana budaya kita yang kemudian dimasuki macam-macam agama, kemudian bagaimana
Wali Songo berjuang untuk memasukkan nilai ajaran Islam sehingga melahirkan beragam jenis, misalnya jenis akulturasi, jenis-jenis semacam ini kan banyak terjadi. Praktek sosial yang masih praktik sosial yang itu. Jadi itu yang khas di kita. Jadi mungkin selama ini orang mengurainya sekedar deskriptif saja. Deskriptif itu ada begini, ada begitu. Menurut saya menarik kalau lebih didalami lagi. Jadi pasti segala yang dilakukan itu ada maknanya di balik itu lebih dalam. Nah itu kalau digali versi dengan pendekatan seperti para filosof Muslim tadi, seperti Ibnu Khaldun dan kawan-kawan tadi, mungkin lebih menarik. Baik, Pak. Ini masih luas kesempatan kita untuk mengembangkan kajian-kajian filsafat Islam ini. Belum lagi situasi hari ini misalnya dengan munculnya teknologi informasi sehingga gaya beragama kita pelan-pelan mulai berubah. Itu kan menarik kalau didekati, dimaknai secara filosofis. Oke. Ya. Misalnya berdoa yang ngaji pakai HP saja, kemudian yang apa-apa lewat gadget, kemudian silaturahim yang pakai WA dan lain sebagainya, kan fenomena-fenomena baru. Pastinya perlu pemaknaan-pemaknaan dalam yang baru. Nah, perspektif filsafat bisa masuk. Wow. Jadi masih banyak yang bisa digali ya, teman-teman semuanya. Luar biasa, Pak. Oke, misalnya Pak, ketika tadi ada percampuran, katakanlah feminisme misalnya ya Pak, ketika ditarik misalnya melalui kacamata filsafat dan dikaitkan dengan Robiah Al-Adawiyah misalnya Pak, gimana Pak? Iya, Kira-kira? jadi Islam dengan budayanya kan punya jalan sendiri untuk mewujudkan keadilan, termasuk keadilan gender. Jadi sebenarnya dalam sejarah Islam itu banyak fenomena-fenomena bagaimana perempuan itu levelnya tinggi dalam masyarakat. Bahkan dulu ya Rasulullah itu kan hadir kan di antara yang dilakukan mengemansipasi perempuan. Zaman itu betapa rendahnya posisi sosial perempuan di masyarakat. Laki-laki bisa kawin sebanyak mungkin. Semakin banyak koleksi perempuannya, semakin tinggi status sosialnya. Nah, Islam hadir, Rasulullah hadir, kemudian membatasi 4. Itu kan istri 4 itu kan pembatasan, bukan penambahan. Oke. Ya, jadi bukan nambah istri, tapi membatasi jumlah istri saat itu. Jadi visi besarnya saat itu justru pemberdayaan perempuan. Zaman itu dari tidak dapat apa-apa perempuan itu, bahkan perempuannya sendiri diwaris. Jadi dari orang tua bisa sampai, kemudian bisa dapat warisan. Itu luar biasa saat itu. Nah, dalam sejarah Islam juga banyak momen-momen peristiwa-peristiwa yang di situ peran perempuan menonjol. Kalau dalam tasawuf ya tadi Robiah Al-Adawiyah. Boleh teman-teman membaca misalnya bukunya Fatimah Mernissi yang judulnya Ratu-Ratu yang Terlupakan. Jadi di Nusantara juga banyak ratu-ratu perempuan yang muslimah yang itu jadi ratu. Jadi pengalaman sejarah Islam itu sebenarnya ya penuh banyak juga dengan fenomena-fenomena ketika perempuan dimuliakan, diutamakan dalam peradaban. Hanya saja mungkin perubahan zaman yang membuat perempuan terus semacam terpinggirkan oleh budaya yang patriarkinya sangat kuat. Ya ini juga PR kita semua, misalnya kalau dalam konteks feminisme ini ya nanti banyak juga tokoh-tokoh feminis hari ini yang muslimah, yang ingin memperjuangkan hak-hak perempuan, ketertindasan perempuan, keadilan. Nah itu boleh menarik kalau mau digali. Jadi bagaimana kearifan Islam, termasuk kearifan Islam lokal tentang pengutamaan, pemuliaan perempuan ini. Itu menurut saya juga salah satu bagian yang bisa didalami dalam tradisi filsafat Islam hari ini. Seperti Robiah tadi itu, bahkan para sufi yang laki-laki yang masyhur pun ya dalam banyak kisah itu ya kalah, tunduk di depan Robiah. Jadi ketika diskusi, ketika debat itu kan banyak cerita-cerita yang semuanya
apa bahasanya kalah kok ndak enak ya. So, kalau debat itu dia argumennya Robiah itu lebih kuat secara sufistik. Misalnya Pak? Ya banyak, misalnya ya ada momen peristiwa, misalnya satu ketika Hasan Basri ini ingin menunjukkan pada Robiah betapa dia itu makomnya tinggi. Terus Hasan Basri ini ngambil sajadah, yuk Robiah sholat. Digelalah sajadahnya di atas air. Robiah melihat itu, kemudian dia ngambil sajadahnya, diangkat, ditarik ke atas. Jadi sajadahnya Robiah itu malah di atas udara. Nah, si Hasan Basri ini tercengang. Terus Robiah bilang begini, wahai Hasan Basri, kalau kamu ingin pamer yang seperti itu tidak ada istimewa-istimewanya. Kalau sekedar bisa jalan di atas air, ya ikan ya bisa. Bebek juga bisa. Kalau sekedar itu loh, kalau sekedar bisa melayang di atas angin, di atas udara kayak saya ini, burung ya bisa. Jadi yang utama bukan itu, tapi dekatnya, tulusnya hati kita kepada Allah. Nah ini cerita-cerita seperti ini banyak dalam kisah-kisahnya Robiah. Jadi menunjukkan bagaimana para sufi yang laki-laki ini ternyata kalah di hadapan Robiah. Ini menurut saya bagian dari pembelajaran bagi kita bahwa ternyata ya dalam sejarah Islam perempuan itu juga tidak selalu dinarasikan sebagai yang lemah, yang kalah. Ya, ini salah satu contohnya. Okay. Argumentasi seperti itu Pak mungkin bisa menjadi ketika digunakan dalam proses pencarian ya wawasan yang baru misalnya, atau bukan wawasan baru tetapi memperkuat wawasan-wawasan yang sudah ada dengan argumentasi yang dikeluarkan oleh, yang diucapkan oleh Robiah gitu. Seperti apa itu Pak? Ya ini sebenarnya kan rasional sekali yang disampaikan oleh Robiah tadi, alasan semacam ini dapat diterima. Ya, meskipun ranah sufistik yang sering kita bilang itu ya pakai hati saja, sebenarnya kan itu masuk akal. Bahwa ya kalau sekedar bisa jalan di atas air, ya ikan juga bisa. Banyak binatang yang lain juga bisa. Kalau sekedar bisa terbang di atas angin, jalan di atas angin, burung juga bisa. Tapi kuncinya ikhlas pada Allah. Yang kayak gini sebenarnya kan masuk akal saja. Ada banyak logik-logiknya sufisme itu ya sebenarnya masuk akal. Dan memang sebagai bagian dari penelitian itu ya, kan ada bidang namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu ketika para sufi menguraikan pengalaman atau penghayatan keagamaannya secara filosofis. Jadi kalau teman-teman membaca Ibnu Arabi, membaca Suhrawardi, membaca Jalaluddin Rumi yang diidolakan banyak orang, itu kan sebenarnya ketika mereka menerjemahkan pengalaman batin keagamaan mereka dalam tulisan. Dan ini tentu saja jembatannya ya berpikir filosofis tadi. Makanya bisa diteliti, makanya banyak skripsi, banyak tesis, banyak disertasi bisa membahas mereka. Kalau sama sekali tidak masuk akal, ya tidak bisa dibahas. Tapi karena logiknya masuk, bisa diuraikan, bisa dinalar, bisa dijelaskan. Jadi sederhananya begitu. Makanya yo skripsi tasawuf, disertasi tasawuf yo ada dan banyak. Kenapa bisa dijelaskan? Ya karena ada logiknya. Iya. Meskipun itu pengalaman sofistik. Iya, jadi kan pengalaman ini sudah diterjemahkan sesuai yang dipahami para sufi. Menarik sekali ya Pak, kisah Robiah ini Pak. Misalnya ketika ini digunakan sebagai pengalaman, meskipun sebagai pengalaman sofistik ya Pak ya, unit ontologisnya, tapi kan betapa itu masuk akal ya Pak ya, betapa itu logik gitu. Nah, mungkin ada kisah lainnya yang sehingga kita betul-betul paham nih Pak. Jadi teman-teman itu sering anggapnya kalau cerita-cerita tasawuf itu memahaminya pasti tidak bisa rasional, tidak pakai akal. Padahal logiknya mungkin bisa ditangkap oleh akal kita. Itulah mengapa kita bisa paham dan menerima. Ya tadi ada cerita tentang Robiah dan Hasan Basri, atau misalnya seperti ini. Yang saya ingat ada cerita
Satu ketika Robiah ini kehilangan kunci. Kuncinya hilang di dalam rumah. Tapi terus lampu rumahnya mati. Dia kemudian keluar rumah mencari kuncinya. Nah, tetangganya heran. Wahai Robiah, kuncimu kan jatuh, hilangnya di dalam rumah. Kok kamu nyarinya di luar rumah? Apa bisa ketemu? Jawabannya Robiah, di dalam rumah saya gelap. Di luar sini lebih terang. Nah ini logiknya kan tidak nyambung. Tapi sebenarnya kan di balik itu ada makna. Ini yang menarik di kisah-kisah sufistik itu ya. Maknanya kita mikirnya harus agak panjang. Jadi ini Robiah mengajarkan kita ya kalau ingin apa yang hilang dari diri kita itu kan simbolnya rumah bisa ketemu ya harusnya diri kita itu terang. Kalau diri kita gelap tidak akan ketemu, kita berusaha seperti apapun ya untuk bisa ketemu mencari yang terang. Itu sebenarnya kan pelajaran ya kalau kamu tidak ngatasi kegelapan jiwamu, carilah ruang di luar dirimu yang lebih terang untuk menerangi dirimu. Nah ini kalau dalam dunia tasawuf kan nanti mungkin arahnya ke ya cari guru atau belajarnya baca buku atau apa, itu kan fenomena terang untuk menerangi jiwa kita yang gelap. Jadi jangan tiba-tiba dicari dalam kegelapan, nanti tidak karu-karuan. Nah ini logik seperti ini kan make sense saja sebenarnya kalau kita paham maknanya. Nah di dunia tasawuf banyak yang seperti ini. Misalnya tasawuf itu ada logika taholli, tahalli, tajalli. Taholli itu membersihkan jiwa, tahalli itu mengisinya dengan yang baik-baik, tajalli itu kalau sudah diisi dengan yang baik-baik maka akan terang. Ini kan sebenarnya logik sederhana saja, ya masuk akal sih. Kalau jiwa kita ini isinya banyak yang kotor-kotor, ya tidak mungkin kita bisa isi dengan kebaikan. Karena penuh dengan kekotoran. Kalau dia masih kotor, berarti kan seandainya kita langsung melakukan kebaikan, bisa saja kebaikan tadi terkontaminasi oleh kotornya jiwa kita. Kita melakukan kebaikan, tapi kemudian karena jiwa kita kotor, baiknya terkontaminasi, mungkin melahirkan pamer, melahirkan sombong, melahirkan dengki pada yang lain lewat kebaikan itu. Maka dibersihkan dulu, itu taholli. Setelah itu tahalli. Tahalli itu kalau sudah bersih, baru kita isi dengan yang baik-baik. Kalau sudah kita isi dengan yang baik-baik, baru tajalli. Terbuka mata kita tentang kebenaran, tentang keindahan, kebaikan ilahiyah di alam semesta ini. Ini kan logik sebenarnya sederhana, masuk akal. Iya, Cuma kita sering membacanya sebagai wah itu sufi, itu mestinya tidak masuk akal. Dia dijelaskan, diuraikan itu pasti dengan basis logik tertentu. Ya memang secara umum seperti saya bilang di awal tadi, kalau kajian-kajian yang sufistik itu alam yang diterima tidak hanya alam syahadah, alam yang kelihatan, tapi juga alam ghaib. Alam ghaib itu alam jiwa kita, alam metafisika, dan lain sebagainya. Di titik ini memang agak berbeda. Tapi dari sisi logik ya semua sama. Makanya bisa diteliti, bisa diurai. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Wow, ya ketika itu menjadi dapat diterima atau make sense ya tentu bisa diteliti ya Pak sebagai unit ontologis meskipun pengalaman sufistik ya dari seorang tokoh maupun seorang filsuf ataupun seorang sufi misalnya. Nah mungkin tadi Robiah Pak ada kisah lainnya yang mungkin bisa menggambarkan agar lebih kita jelas lagi. Ya banyak sih kisah-kisah. Misalnya begini, yang dulu pernah ngaji filsafat itu misalnya ceritanya tokoh sufi tapi lucu, Nasruddin. Nah, orang kenalnya Nasruddin Hoja ya. Nasruddin itu cerita-ceritanya selalu lucu, tapi di balik cerita yang lucu itu ada makna-makna yang menurut saya sangat filosofis, rasional. Oke. Ya.
Misalnya begini, satu ketika dia cerita, dia pinjam kuali kecil ke tetangganya. Terus dipinjami sama tetangganya, dipakai berapa hari, dikembalikan 2 buah kuali. Panci ini Pak. Panci ya, dikembalikan 2. Lu ditanya sama temennya, "Loh, kok kamu kembalikan 2? Ya, kuali yang saya pinjam tadi ternyata beranak." Tetangganya seneng. "Oh ya sudah, bagus, memang kuali saya mungkin berkualitas, bisa beranak." Dia terima. Besoknya Nasruddin datang lagi pinjam kuali yang lebih besar. Tetangganya seneng, ini dipinjami lagi, nanti baliknya mesti double 2 atau double 3 ini. Setelah berapa hari ditunggu-tunggu tidak dikembalikan. Tetangganya akhirnya tidak sabar. Dia ke rumahnya Nasruddin. "Nasruddin, kuali yang saya pinjamkan ke kamu kemarin mana kok tidak dikembalikan?" Kata Nasruddin, "Wah, mohon maaf sekali, kualimu meninggal." Jadi Kualinya meninggal. Iya, lah tetangganya ngamuk-ngamuk, "Mana ada kuali kok meninggal itu?" Terus kata Nasruddin, "Kemarin beranak kan bisa, berarti yang meninggal juga bisa." Ya, jadi itu sebenarnya sindiran pada kita bahwa kadang-kadang kita itu tidak masuk akal juga tidak apa-apa, asal aku untung. Jadi, tapi kalau kita tidak untung, kita tidak mau, kita pinginnya. Jadi meskipun kita sesuatu itu tidak masuk akal, tidak make sense sama sekali, tapi aku diuntungkan, ayolah. Tapi kalau aku tidak untung, jangan. Jadi ternyata dasar berpikirnya bukan benar salah, tapi dasar berpikir kita sering kepentingan kita sendiri. Nah, ini makna-makna dari cerita-ceritanya Nasruddin. Makanya ada beberapa sudah penelitian yang bahas cerita-ceritanya Nasruddin ini. Jadi menarik kalau dalam tradisi agama, cerita-cerita ini sebenarnya penuh makna yang bisa digali. Yang terbuka sekali. Jadi makna itu bisa, satu cerita dimaknai oleh orang berbeda, bisa berbeda makna. Jadi itu diantara menariknya wawasan-wawasan agama seperti cerita-cerita sufistik ini. Jadi teksnya sangat terbuka. Kadang ulama tertentu memaknainya begini, ulama yang lain memaknainya begitu. Sehingga peradaban Islam itu kaya dengan macam-macam wawasan mungkin dari sumber yang sama. Kalau teman-teman ingat ya, dalam tradisi Islam itu ada misalnya matan. Matan ini diuraikan lagi namanya syarah. Syarah diuraikan lagi nanti namanya hasyiah. Hasyiah diuraikan lagi namanya taklik. Itu jadi kitab tipis bisa jadi sangat tebal berjilid-jilid. Dan mungkin ulama yang lain memberi syarah itu bisa berbeda dengan ulama tadi memberi syarah. Jadi teks Islam itu bisa kemudian jadi sangat kaya, sangat luas. Nah, ini menariknya kalau dalam tradisi agama. Maka teman-teman boleh saja, "Pak, cerita ini atau materi ini dalam filsafat kan sudah pernah dibahas, Pak. Loh, kamu boleh masuk memaknai sesuai versimu dengan sudut pandangmu." Pasti nanti hasilnya tidak akan sama, karena setiap orang mungkin punya asumsi-asumsi prasangka di kepalanya yang beda-beda. Bahkan suasana saat itu juga bisa berpengaruh ya Pak? Bisa mempengaruhi cara pandang kita, cara baca kita. Kita kadang baca cerita ini mungkin bagi politikus tertentu, wow ini berarti kita harus memaknainya begini, tapi bagi orang lain memaknainya beda lagi. Seperti misalnya ada cerita dari raja di India, mungkin teman-teman pernah mengikuti sinetronnya juga, Sultan Akbar Agung. Sultan Akbar Agung ini punya seorang ajudan cendekiawan terpercaya, pinternya luar biasa. Satu ketika Sultan Akbar ini nguji anak buahnya semua untuk menguji kepinterannya. Jadi dia membuat 2 garis. Dia nggambar 1 garis. Kata dia, "Coba kalahkan garis ini, tapi tidak boleh dengan cara menyentuh garis ini." Jadi yang gambar 1 garis, terus coba ya gimana caranya garis ini jadi pendek. Itu kan dikalahkan, itu maksudnya dibuat pendek, tapi jangan disentuh, jangan dihapus.
Itu semuanya angkat tangan, nggak bisa, gimana caranya ya untuk membuat pendek ya dihapus. Tapi terus ajudannya ini yang cendekiawan sekali itu dia bilang saya bisa tuanku. Terus dia bikin garis lagi di sebelahnya yang jauh lebih panjang dari garisnya Sultan Akbar ini. Nah sekarang garisnya Sultan Akbar jadi kalah, jadi dia lebih pendek dari garisnya si ajudannya ini. Ini kan maknanya bisa luas, bisa macam-macam. Misalnya kalau kita ingin menaklukkan orang ya jangan dengan cara motong dia atau menghapus dia. Cukup kita lakukan kebaikan yang lebih banyak dari dia, kita menang sudah dibandingkan dia. Cukup kita lakukan yang lebih dari dia. Kalau bahasa agamanya fastabiqul khairat dan kita yang menang ya kita membuat dia lebih pendek dari kita. Jadi mengalahkan orang yang paling enak itu ya dengan cara mari berbuat kebaikan lebih banyak dari dia. Nah, nanti orangnya mungkin manas, wah aku nggak boleh kalah juga. Aku pengen lebih banyak juga. Jadi itu yang diinginkan Al-Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Loh yang seperti ini, makna seperti ini itu mungkin perspektif berbeda, memaknainya berbeda. Tentu. Apa? Ya, jadi politikus berbeda dengan ulama, berbeda dengan guru, berbeda dengan sesuai konteksnya masing-masing. Itu yang saya sebut teks terbuka. Teks terbuka ya, Pak. Ya, jadi makanya kajian kok perspektifnya filsafat atau filsafat Islam itu kan teksnya satu bisa menghasilkan banyak karya. Makna ini hanya salah satu alternatif saja, masih ada makna-makna yang lain kalau kita juga terbuka membacanya. Apalagi mungkin secara diskursus ini ya Pak ya, sehingga tidak ada teks yang baku yang tetap misalkan dari kalangan poststrukturalis misalnya. Ya, jadi kalau versi dalam filsafat itu kan lebih ke pendalaman. Pendalaman ya. Ya, ketika didalami itu tentu saja modalnya ya cara berpikir, kemampuan berpikir dan sudut pandang masing-masing orang. Dan itu pasti beda-beda. Baik, Pak. Nah, bicara sudut pandang nih Pak, kita mungkin bergerak nih untuk memahami epistemologi Pak, yang mungkin bangunan pengetahuannya tuh apa ya ketika kita menggunakan perspektif Islam gitu sebagai penelitian begitu Pak, sebagai... Iya, jadi sebenarnya ya pendekatan filsafat dan filsafat Islam itu sama kalau secara epistemologi. Jadi mendekati sesuatu secara filsafat itu kan melakukan 4 hal. Jadi kalau saya, yang pertama namanya clarifying concept. Jadi kalau teman-teman meneliti kemudian pendekatannya filosofis itu lakukan 4 hal ini. Clarifying concept yang pertama itu maksudnya memperjelas konsep-konsep. Kalau misalnya bilang eksistensi, ya jelaskan apa itu eksistensi. Kalau ingin bahas manusia, ya definisikan dulu yang dimaksud manusia itu apa. Itu namanya clarifying concept. Sebelum bahas jenis-jenis jiwa, aktivitas jiwa, ya coba jelaskan dulu jiwa itu apa. Jangan sampai sudah ngomong banyak sekali ngalor ngidul, tapi konsepnya tidak jelas. Ya, jadi yang pertama dilakukan dalam pendekatan filsafat itu ya clarifying concept. Di filsafat Islam juga begitu. Harus jelas dulu ya. Ini khalifah ini maksudnya apa? Apa khalifatullah fil ard, setiap orang itu pemimpin di muka bumi, atau khalifah yang sultan atau kepala dinasti atau apa? Ini perlu clarifying concept. Atau presiden misalnya. Iya, presiden itu apa sih? Kita ngerti bener enggak? Itu clarifying concept. Bedanya apa dengan raja? Bedanya apa dengan... ini clarifying concept. Kadang-kadang ada orang diskusi itu nggak nyambung-nyambung. Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa. Karena konsepnya beda. Ya, saya pernah diskusi tentang khalifah itu. Yang sini ya pinginnya khalifah mendirikan dinasti yang rajanya seorang muslim. Yang sini khalifatullah fil ard. Jadi setiap orang itu ya khalifah. Dua konsep ini berbeda, maka nek diskusi tidak nyambung. Nah, jadi dengan definisi yang berbeda ya kadang kita ya kayak mahasiswa baru itu kan senang pakai istilah-istilah keren-keren misalnya. Nah itu ya
latihan clarifying konsep itu pertegas dulu. Istilah yang kamu pakai itu maksudnya apa? Kapan harus pakai esensi, kapan pakai eksistensi. Ini realitas, bedanya apa dengan keberadaan, bedanya apa dengan kenyataan, bedanya apa, itu harus jelas. Ini yang pertama harus itu. Jadi pendekatan filosofis itu memperjelas konsep-konsep. Kemudian yang kedua, pendekatan filosofis itu menganalisis. Jadi menganalisis itu menguraikan variabel-variabelnya, terus mencari relasi-relasinya. Jadi misalnya kita membahas kampus. Di kampus itu ada gedungnya, ada rektornya, ada tempat sepedanya, ada mahasiswanya, ada dosennya. Nah ini setelah kita perjelas konsepnya, dosen itu apa, rektor itu apa, kita uraikan, terus kita cari hubungan. Jadi hubungannya apa rektor dengan gedungnya, rektor dengan dosen, dosen dengan mahasiswa. Ini namanya menganalisis. Jadi analisis membuat kita paham lebih utuh apa sebenarnya yang kita pahami. Kalau filsafat itu kan inginnya komprehensif, memahami secara utuh. Nah itu jalannya ya analisis ini. Itu yang kedua, jadi pendekatan filosofis itu menganalisis. Yang ketiga, pendekatan filosofis itu constructing argument, bikin argumen. Jadi mencari dasar, mencari alasan. Mudahnya bikin argumen itu pertanyaan mengapa. Jadi mengapa kok begini, mengapa kok begitu. Nah ini argumen namanya. Jadi tidak sekedar dideskripsikan, tapi juga diperdalam dengan cara ditanya mengapa, alasannya apa, sebabnya apa, akarnya apa, kok bisa begini. Makanya filsafat itu sering disebut berpikir radikal. Radikal itu maksudnya mendalam, mengakar. Jadi dia tidak sekedar melihat fakta di luar, tapi dia juga masuk ke akarnya yang dalam. Kok bisa muncul seperti ini? Kok bisa lahir polarisasi begini? Kok bisa lahir konflik antar masyarakat ini? Kok bisa orang sekarang susah sekali diajak rukun? Kok bisa? Itu kalau pendekatan filosofis tidak berhenti di fakta, tapi masuk ke bangunan akar argumennya. Jadi alasannya apa, dasarnya apa, mengapa begini, mengapa begitu. Itu pendekatan filosofis. Dan yang keempat, tentu saja pendekatan filosofis itu terus mengkritisi. Mengkritisi. Iya, criticizing. Jadi kok ada argumen tadi tidak cocok. Wah, ini dasarnya begini loh, kok munculnya begitu, tidak nyambung, dikritisi. Argumen tidak cocok, dikritisi. Analisis yang tidak tepat, dikritisi. Konsep yang tidak jelas, dikritisi. Itu filsafat terakhir, fungsi terakhirnya filsafat itu mengkritisi. Jadi kalau teman-teman meneliti menggunakan pendekatan filosofis, lakukan paling tidak 4 hal ini. Perjelas konsepnya, analisislah datanya, kemudian susun argumennya, dan kritisilah. Nah, di situ nanti akan lahir gagasan-gagasan yang jenisnya filosofis. Dan ini satu rangkaian. Karena kalau hanya memperjelas konsep nanti deskriptif saja, analisis deskriptif saja. Argumen argumentatif saja, mungkin konstruktivis. Nah, yang masuk harus sampai pada aspek kritisnya. Jadi keempat-empatnya ini harus harus hidup. Harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman kan banyak kalau di jurusan saya, jurusan filsafat itu kan sering sekali mahasiswa menggunakan pendekatan filosofis. Nah, 4 variabel ini harus ada. Artinya mengkritisi konsep yang udah ada atau mengkritisi bangunan argumentasi yang semuanya. Iya, semuanya. Bisa objek penelitiannya, bisa apalagi perspektif yang teori yang digunakan bisa. Jadi filsafat itu bedanya filsafat dengan pendekatan yang lain. Kalau filsafat itu tidak ada standar bakunya. Jadi tidak ada boleh tuh Pak. Ini menurut saya menarik kalau saya kritisi dengan teorinya ini. Masuk saja, tidak masalah. Ya tentu saja lebih enak mengkritisi itu menggunakan kacamata yang jelas. Jadi makanya penelitian filsafat itu kalau ingin tidak terlalu melebar kemana-mana, pakai saja teori. Pak, saya mau meneliti hubungan antara dosen dan mahasiswa.
mau saya pakai teorinya Foucault, relasi kuasa. Nah, itu jelas. Jadi mengkritiknya nanti mudah. Oh, Jadi ada frame-nya lebih gampang. Meskipun ya boleh saja masuk dengan secara bebas lebih luas, itu bisa saja meluruskan yang tidak pas. Paling tidak kan kalau masuknya bebas itu melacak 3 hal kan mengkritisi itu. Yang pertama korespondensinya. Korespondensi itu kesesuaian yang dinyatakan dengan kenyataan, itu namanya korespondensi. Yang kedua melacak koherensinya. Koherensi itu konsistensi. Tadi bilang apa, sekarang kok bilang gini, itu konsisten. Katanya argumen teologi, mana tidak ada agamanya. Katanya argumen sosiologi, kok malah ngomong dalil. Misalnya ini mengkritisi namanya. Jadi koherensinya. Atau pragmatiknya. Pragmatik itu, loh ini tadi kan tujuannya ini, kok tidak mengarah ke sini. Nah, itu pragmatiknya namanya. Jadi kalau kritik biasa secara terbuka, ya biasanya filsafat itu masuk lewat 3 pintu ini. Korespondensinya, koherensinya, atau pragmatiknya. Tapi boleh juga ambil teori yang berbeda kan. Filosof-filosof itu banyak teori-teori yang kritis. Diambil salah satu, pakai Foucault, pakai Habermas, pakai Imam Ghazali, pakai Ibn Rushd, boleh saja. baik. Wow, itu secara epistemologis ya Pak. Nah, lalu bagaimana ketika kita sampai pada tahapan atau ketika menentukan aspek metodologis? Jadi secara metodologis ya langkah kerja. Kita meneliti secara filosofis itu ada kan filsafat Islam itu, saya bilang tadi kan, ajaran Islam atau fenomena keberagaman Islam yang didekati secara filosofis. Nah, secara metodologi ada beberapa model sebenarnya. Yang pertama ada model filsafat murni. Filsafat murni. Iya, model filsafat murni itu ya dasarnya pokoknya rasional. Jadi tidak diawali dari komitmen-komitmen keagamaan. Nah, baik. Dibaca secara objektif saja. Netral ya Pak? Ya, netral. Jadi filsafat berteori sendiri dari perspektifnya. Ini kayak pertama. Jadi misalnya tadi mengkritisi, mengkonsep, ya dia pakai dasar rasionalitasnya sendiri. Ini gaya pertama. Jadi ini agak keras, ini agak banyak orang yang tidak suka. Karena nanti masuknya agak, wah ini keberagaman kayak gini, ini tidak masuk akal. Oh yang kayak gini ini tidak logis ini. Nah, kayak masuk-masuk seperti itu. Ini gaya pertama. Sehingga agak jauh nih dengan praktik-praktik sosial yang memang... Ya, jadi dia punya normanya sendiri. Jadi ya memang filsafat itu kan norma utamanya ya logika, cara berpikir rasional. Kadang-kadang orang yang pakai ini itu ya dia basisnya rasional saja. Kalau tidak rasional langsung dia tembak. Tidak cocok. Nah, ini kan kadang bagi banyak orang menyakitkan. Karena banyak orang itu tidak senang kalau dituduh dia tidak logis, tidak masuk akal. Ini langkah pertama, ini gaya pertama. Ada gaya kedua. Yang ini mungkin enak kalau untuk filsafat Islam atau filsafat pendekatan agama, yaitu filsafat yang diposisikan untuk mendukung agama. Jadi tugasnya filsafat itu memberi justifikasi. Dia tidak masuk ke level kritis, tapi masuknya lewat pintu tadi, klarifikasi konsep sama analisis. Jadi dia memberi dukungan-dukungan. Ya mudahnya berawal dari iman dulu, terus kemudian filsafat ini untuk mendukungnya. Ini gaya kedua. Jadi filsafat hadir untuk menjustifikasi. Menjustifikasi itu berarti memberi argumen yang rasional terhadap benarnya agama. Beda dengan yang pertama tadi, dia rasional tapi dengan normanya sendiri. Dia tidak dukung siapa-siapa, dia objektif. Kalau yang kedua ini, agama dipercaya dulu benarnya, kemudian filsafat masuk memberi justifikasi, memberi dukungan.
Nah, kalau gaya kedua ini banyak orang seneng. Jadi dengan berfilsafat tambah kuat keimanannya. Penelitian-penelitian filsafat yang tujuannya mendukung kebenaran memperkuat, agama, memperkuat kebenaran agama. Kalau dalam Islam pola seperti ini pernah melahirkan disiplin ilmu yang namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu pendekatan rasional terhadap agama. Jadi sehingga agama sekarang kalau semula yang mendukung kebenarannya itu hanya keimanan, sekarang akal juga mendukung kebenarannya. Ini gaya kedua. Ada lagi gaya ketiga, pendekatan filsafat pada agama termasuk Islam, yaitu model paralel. Jadi model biarkan jalan sendiri-sendiri. Jadi penelitian ini hanya membandingkan saja. Ini sebenarnya model paralel. Jadi antara agama dan filsafat itu dua hal yang berbeda. Yang ini dasarnya iman, yang ini dasarnya akal. Jadi biarkan jalan saja. Tapi saling berkontribusi begitu Pak, ya, tentunya. Dikontribusikan bisa, tapi memang sengaja dibiarkan bisa. Misalnya Immanuel Kant itu punya pandangan banyak sekali wawasan-wawasan keagamaan itu ya kita berusaha sekeras apapun memahaminya tidak bisa. Bisanya cuma diimani saja. Jadi itu kadang orang menyebutnya filsafat memberi ruang pada agama. Jadi ya silahkan agama dengan logiknya, dengan cara berpikirnya sendiri. Ini gaya ketiga. Meskipun kadang-kadang memang cocok, paralel. Loh, dari agama bunyinya gini, filsafatnya gini, cocok sudah. Bisa saja paralel, tapi seandainya tidak bertemu pun ya biar saja. Karena memang filsafat dan agama itu dua hal yang diasumsikan berbeda jalurnya. Nah, ini gaya ketiga. Ada lagi gaya keempat, yang ini tugasnya filsafat hanya menguraikan, memetakan, tapi dari luar. Jadi pendekatan-pendekatan fenomenologis misalnya terhadap agama. Oh, kalau orang Islam itu bla 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 begini loh. Kalau ini gaya keempat ini. Jadi filsafat menganalisis fenomena agama. Jadi ini sifatnya analitis. Jadi cara berpikirnya orang Islam itu begini. Yang dia lakukan begini. Ternyata Islam itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang tradisionalis, ada yang modernis, ini klasifikasi seperti ini, itu jenis yang keempat. Dia tidak ngejudge, tidak menilai, tapi dia masuk menguraikan, menganalisis saja. Baik. Jadi mungkin memetakan, mungkin membuat klaster-klaster, mungkin mendeskripsikan fakta di lapangan. Jadi dia semacam dari luar. Nah, ini gaya yang keempat. Jadi pendekatan filosofis yang sifatnya analitis. Ada lagi gaya kelima. Kalau ini filsafat memainkan fungsi kontekstualisasi. Ada proses kontekstualisasi. Iya. Dari ajaran agama. Jadi misalnya ini loh ajaran agama yang lama, misalnya dari zaman Nabi begini-begini. Oh, kalau zaman Nabi begitu, itu mungkin maknanya sekarang begini. Cara menghidupkannya begini loh. Ini filsafat ada yang gaya ini. Biasanya yang seperti ini, pendekatan-pendekatan ini pakai hermeneutik. Jadi bagaimana memaknai agama untuk konteks hari ini, situasi hari ini. Jadi kalau teman-teman meneliti misalnya, dengan pendekatan yang kelima ini itu mencari relevansi dari ajaran agama untuk hidup hari ini. Misalnya larangan untuk hibah kita pakai untuk norma kita bermedsos hari ini. Itu kan jadi sebenarnya ini hibah itu kan ngomong jeleknya orang, pakai mulut. Dalilnya juga falyakul khairun aw liyasmut, misalnya diamnya mulut. Tapi sekarang kan berubah.
cerewetnya orang kan nggak pakai mulutnya, Oke. nah pakai medsosnya. Nah ini kan perlu diadaptasi cara memahami ini, tidak bisa persis lagi seperti dulu. Nah tidak persisnya itu sekarang kita perlu uraikan lagi dengan pendekatan yang pemahaman yang lebih filosofis. Nah ini yang kelima. Jadi kalau teman-teman ingin meneliti secara filosofis ya secara metodologis bisa ambil satu gaya di antara 5 ini, mau model pertama, model kedua, 3, 4 atau 5. Baik, Pak. Oke, teman-teman ya, itu secara metodologis dan mungkin praksisnya nih Pak, praksiologis. Secara praksiologis tuh ya tadi mungkin kontekstualisasinya perlu kita diskusikan lebih lanjut ini Pak. Bagaimana sehingga teman-teman bisa memahami lebih jauh tentang ini Pak. Jadi ya secara praksis sebenarnya penelitian filsafat Islam itu ya sama saja dengan penelitian yang lain. Jadi baik norma-norma langkah kerja maupun sisi-sisi etik dan sisi akhlak dan adabnya orang meneliti itu sebenarnya sama. Yang membedakan memang yang pertama masuknya unsur agama atau keimanan. Ini yang membuat teman-teman harus pinter ini mau diposisikan di mana. Kita yakin dulu, kemudian kita urai, kita teliti, atau kita menemukan kebenaran dulu baru kita yakini secara penelitian. Jadi nanti kompensasi metodologisnya berbeda. Jadi dari sisi praksis sebenarnya ya mirip saja, langkah-langkah diawali mungkin dari masalah dan seterusnya, prakteknya sama. Yang membedakan asumsi-asumsi seperti saya jelaskan tadi, modelnya dan masuknya unsur agama ini. Karena masuknya unsur agama itu kan membawa konsekuensi mau diposisikan di mana keimanan keberagamaan kita. Nah ini yang para peneliti kadang beda-beda. Seperti saya bilang tadi, ada yang ya sudah, wong ini penelitian kok ya harus objektif. Tapi ada yang ya enggak, ya karena ini agama ya tetap kita imani dulu, kita percaya dulu. Jadi proses penelitian itu hanya untuk menemukan argumen saja, memberi justifikasi saja. Jadi dari sisi ininya yang berbeda, tapi dari sisi etika, etiketnya sebenarnya sama. Tentu saja penelitian itu ya dicari yang manfaat, dicari yang tidak melanggar norma moral, norma sosial, dan seterusnya. Jadi secara praksisnya sama, hanya saja asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, metodologisnya yang berbeda. Kalau dari sisi langkah kerjanya mirip-mirip saja. Jadi tinggal nanti teman-teman ya tadi mengambil paradigma positivis kah, konstruktivis kah, atau paradigma kritis kah, ya monggo. Nah, ini Pak, mungkin ini nilai ya, bagaimana aksiologis ketika filsafat Islam ini dijadikan dalam suatu penelitian, dan apa sih nilai yang memang bisa dibangun gitu Pak, untuk melengkapi kah, memperkuat kah? Tadi sebetulnya sudah dijelaskan, tetapi mungkin secara aksiologis ini Pak khusus. Jadi penelitian dalam filsafat Islam itu tentu saja tidak boleh nabrak norma-norma keagamaan. Itu yang pertama ya. Nabrak norma itu khususnya norma akhlak dengan norma adab. Tidak boleh misalnya penelitian itu hanya demi memperoleh data, misalnya melakukan kecurangan, atau melakukan tindakan yang tidak manusiawi, atau melakukan. Jadi dalam Islam berlaku rumus bahwa ilmu itu syarat nilai, jadi penuh dengan nilai, tidak bebas nilai. Beda seperti kalangan tertentu di barat yang punya rumus sign for sign. Positivistik mungkin ya. Jadi ini ilmu kok, demi ilmu kok. Ya, meskipun demi ilmu,
jalannya juga harus tidak nabrak norma. Kadang-kadang kan ada yang demi ilmu kita nabrak prinsip-prinsip. Saya pernah dengar itu kan ada penelitian yang misalnya penelitinya melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang oleh agama. Misalnya ya contoh ngawur, misalnya penelitian di lokalisasi misalnya dilakukan secara partisipatif, tidak boleh. Partisipatoris. Jadi ingin melakukan itu biar tahu Pak sampai dalamnya, enggak dapat data juga enggak apa-apa kalau harus nabrak begitu. Biar dapat memaknai, Pak. Ya, biar saya paham sampai dalamnya, enggak. Cari yang enggak nabrak norma. Kalau memang mungkin dan bisa ya diwawancarai biasa saja. Yang seperti ini. Atau misalnya ini Pak, ini meneliti tentang manusia Pak, kesehatannya atau apanya dengan cara mengorbankan manusia, ya kayaknya enggak boleh. Misalnya yang kedokteran meneliti mayat kan biasanya ya diteliti secukupnya saja, jangan main-main, karena dalam agama misalnya mayat itu mayatnya manusia, jenazahnya manusia itu kan mulia, jadi dia diperlakukan dengan rasa hormat secukupnya saja. Yang kayak gini dalam filsafat Islam sangat diperhatikan, karena jalan yang jelek bisa dipandang menggugurkan kebenarannya meskipun mungkin hasil penelitiannya benar. Tapi kalau jalannya curang itu ya dianggap keliru, ya persis seperti mahasiswa ujian terus nyontek gitu kan. Jawabannya mungkin benar, tapi karena dia nyontek kan sama dosanya digugurkan. Jadi tidak sekedar sign for sign. Jadi prinsip pertama jalan. Yang kedua, nilai yang sangat diperhatikan dalam Islam itu apapun yang kita lakukan harus manfaat dan maslahat. Jadi manfaat itu membawa nilai kebaikan. Kalau maslahat itu kebaikan secara sosial. Jadi jangan neliti yang tidak ada gunanya. Jadi sudah hasilnya luar biasa, tapi terus buat apa? Tidak ada, itu cuma jadi buku numpuk saja di perpus. Nah, itu kalau dalam Islam kurang bernilai, kurang etis. Ya kita kehilangan tenaga, kehilangan biaya, semoga memberi kontribusi kebaikan dan perbaikan. Jadi ini normanya itu tidak sekedar tugas selesai, tapi tugas ini bermakna, karena dalam Islam kan orang dilarang melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya. Jadi di antara cirinya orang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Berarti penelitian juga begitu. Termasuk untuk teman-teman ya, kalau memang nyari tema penelitian, pastikan ada manfaatnya, ada kegunaannya untuk masyarakat secara umum, biar yang dilakukan tidak sia-sia. Saya membayangkan kalau semua penelitian seperti itu, Indonesia ini sudah maju. Coba dihitung ya, di kampus saya misalnya di UIN Sunan Kalijogo itu 1 tahun wisudanya 4 kali. Setiap wisuda sekitar 500-an orang. 2.000 setahun 2.000. Dan setiap yang wisuda kan nulis, entah skripsi, entah tesis, entah disertasi. Kalau satu karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi tadi menyumbangkan kebaikan, kemaslahatan untuk hidup bersama, berbangsa, bernegara, ini meskipun kecil. Dari kampus saya saja kan ada 2.000 kontribusi positif untuk bangsa. Belum dari kampus yang lain. Belum masa Indonesia itu bisa, oh kita sudah maju, harusnya begitu. Belum lagi yang problem solving ya Pak? Iya, menyelesaikan masalah. Cuma kan kadang ya banyak yang nulis itu karena kewajiban saja, formalitas saja. Mungkin juga banyak dosen-dosennya bikin tulisan karya ilmiah ya karena kewajiban juga, formalitas juga. Akhirnya hanya dapat capeknya. Maka kontribusinya kurang. Nah, yang seperti ini kalau dalam tradisi penelitian Islam ya harusnya kita lebih fokus pada manfaat dan maslahatnya. Meskipun secara tadi ada ada aspek mengkritisi misalnya. Nah, secara etis ini Pak, terakhir misalnya bagaimana itu Pak? Kan kita tadi Bapak
mengatakan bahwa ya tetap harus sesuai norma agama, tentunya ketika ini berangkat dari filsafat Islam ya Pak ya. Iya. Jadi coba dicek ya dalam budaya sejarah intelektual Islam itu cara mengkritik itu biasanya halus. Jadi tidak nembak orang, yang dikritik gagasan. Misalnya Imam Ghazali itu tidak setuju beberapa pikiran dari Al-Farabi dan Ibnu Sina. Maka beliau nulis buku Tahafutul Falasifah, kekacauan para filosof. Nah, terus beliau tidak menyebut di kitabnya itu secara terang-terangan betapa kelirunya Al-Farabi Ibnu Sina, tapi para filosof itu berpikirnya agak ngaco. Jadi beliau tidak menyebut di judulnya kekacauannya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Nah, ini adab mengkritik namanya. Adab. Iya, loh. Terus Ibnu Rus mengkritik Imam Ghazali juga tidak menyebut Tahafutul Ghazali, tapi juga Tahafutut Tahafut. Kacaunya kitab Tahafut. Jadi ini adab namanya. Jadi tidak menyerang individu, tidak menyerang orangnya kok. Yang saya kritik gagasannya. Jadi karena saya tidak setuju, saya urai gagasannya, judulnya juga tentang gagasannya, tidak tentang orangnya. Nah, ini yang istilah saya tadi ya, akhlak dan adabnya orang berinteraksi. Dalam sejarah Islam banyak terjadi polemik-polemik, beda gagasan, beda. Tapi diselesaikan secara beradab. Jadi kritiknya juga penuh adab, pembalasan jawabannya juga secara adab. Nah, ini caranya begitu. Wah, Bapak, terima kasih banyak Pak, betapa wawasan yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman, saya tentunya di sini juga bisa mengambil manfaat ya dan pelajaran yang berharga betul dari diskusi kita di Andaro Media. Mungkin terakhir Pak, quotes barangkali untuk teman-teman para pejuang tugas akhir maupun penulis maupun peneliti. Saya tidak bilang quotes ya, cuma saya pesan saja untuk teman-teman semuanya, jangan berhenti belajar. Jadi dan meneliti itu salah satu jalan untuk kita belajar. Jadi maka ayo kita nambah luas wawasan terus, belajar terus secara lebih bertanggung jawab. Kenapa saya sarankan lewat jalan penelitian? Penelitian lebih tertata, lebih rapi, lebih tertib ketika kita ingin mendalami sesuatu. Hari ini ada fenomena namanya banjir informasi lewat media digital, lewat sosial media. Sehingga kadang-kadang kita itu di kepala kita numpuk banyak sekali informasi dan kita susah memilah mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Dan kita kebingungan cara menyikapi banjir data ini seperti apa. Menurut saya sederhananya adalah ayo menggunakan langkah-langkah metodologis dari penelitian. Jadi kalau ketemu isu apapun, dicek seperti tadi ya, konsepnya apa, dasar argumennya apa, sampai yang terakhir ini maslahat, manfaat atau tidak. Jadi yang kita omongkan dari awal sampai akhir tadi bisa kita jadikan senjata untuk meningkatkan literasi kita menghadapi situasi banjir informasi seperti hari ini. Biar kita tidak dangkal. Jadi biar kita tetap berpegang pada yang benar, yang memang baik, dan yang memang manfaat. Tidak sekedar mengoleksi informasi yang justru merusak dan tidak ada gunanya untuk kita. Jadi ini menurut saya penting untuk kita hari ini. Baik, saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.